eh, tentang vokal, konsonan dan diftong dan cluster anak SLB Yakut Purwokerto. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Aisyah NIM 67 Dan saya Penarika Putri NIM 73. Saya Fendira Ayu NIM 80. Saya Berdasar Suka Putri NIM 47. Ya, jadi satu pendahuluan, kemampuan berbahasa merupakan fondasi penting bagi perkembangan kognitif sosial dan emosional seseorang. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK yang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB. Penguasaan aspek bahasa, khususnya dalam komunikasi verbal, seringkali menjadi tantangan utama. Salah satu area krusial yang kerap menunjukkan hambatan adalah pengucapan bunyi-bunyi bahasa atau artikulasi. Bunyi-bunyi bahasa seperti vokal, konsonan, diftong, dan cluster adalah komponen fundamental yang membentuk kejelasan bicara. Gangguan dalam artikulasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari hambatan pendengaran, hambatan intelektual, gangguan perkembangan bicara dan bahasa spesifik hingga kondisi neurologis atau kelainan struktur organ bicara. Kesulitan dalam mengucapkan bunyi-bunyi ini secara akurat tidak hanya mempengaruhi kejelasan pesan yang disampaikan, tapi juga dapat berdampak pada interaksi sosial, kepercayaan diri, dan proses belajar anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman dalam mengenai karakteristik kesalahan pengucapan tersebut, khususnya pada jenis-jenis bunyi spesifik, jadi sangat penting agar dapat diberikan intervensi yang sesuai dan efektif. Kemudian sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik pada kesehatan pengucapan kesalahan pengucapan konsonan pada anak SLB. Kemudian yang nomor 2, bagaimana karakteristik pola kesalahan pengucapan vokal pada anak SLB. Yang nomor 3, ada bagaimana karakteristik pola kesalahan pengucapan diftong pada anak SLB. Kemudian yang keempat, ada bagaimana karakteristik pada pola kesalahan pengucapan cluster pada anak SLB. Kemudian yang terakhir ada apa implikasi pemahaman pada pola kesalahan pengucapan ini terhadap perancangan metode pembelajaran bahasa bagi anak SLB. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola kesalahan pengucapan vokal pada anak SLB. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menganalisis pola kesalahan pengucapan konsonan bilabial pada anak SLB. Terus mengidentifikasi dan menganalisis pola kesalahan pengucapan diftong pada anak SLB. Mengidentifikasi dan menganalisis pola kesalahan pengucapan cluster pada anak SLB. Lalu yang terakhir, merumuskan implikasi pedagogis dari temuan pola kesalahan pengucapan untuk mengembangkan metode pembelajaran bahasa yang lebih efektif bagi anak SLB. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi kepada guru dan terapis di SLB mengenai kemampuan pengucapan anak didiknya. Yang kedua, sebagai dasar pengembangan strategi intervensi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pengucapan ABK. Yang terakhir, menambah laksana ilmu pengetahuan di bidang pendidikan yang khusus. Ada berdua itu alasan dari anak berkebutuhan khusus dalam perkembangan bicara. Anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki karakteristik fisik, mental, emosional, atau sosial yang berbeda dari anak-anak pada umumnya, sehingga memerlukan pendekatan pendidikan yang disesuaikan. Kelompok ABK yang sering menunjukkan hambatan bicara meliputi anak dengan tunarungu, tunagrahita, autisme, dan gangguan bahasa spesifik. Perkembangan bicara pada anak adalah proses yang kompleks, melibatkan koordinasi otot-otot dan ekspresi, lidah, bibir, rahang, lain-lain, sistem pernapasan serta kontrol pendengaran dan persepsi. Pada ABK, salah satu atau lebih dari aspek ini bisa terganggu, menyebabkan keterlambatan atau penyimpangan dalam perkembangan bicara. Keterlambatan ini seringkali bermanifestasi pada kesalahan pengucapan berbagai bunyi bahasa. Yang pertama adalah vokal. Vokal adalah jenis bunyi bahasa yang dihasilkan ketika aliran udara dari paru-paru keluar melalui pita suara.
dan tidak mendapatkan hambatan dari alat ucap. Alat ucapnya seperti lidah, gigi, bibir, langit-langit mulut di sepanjang rongga suara. Artinya, bila suara terbuka dan tidak ada hambatan atau tekanan udara yang terkumpul di atas celah suara. Kemudian vokal menjadi inti dari suku kata dalam sebagian besar bahasa. Secara etimologi, kata vokal berasal dari bahasa Latin vocalis yang berarti berbicara atau bersuara. Pada kebanyakan bahasa, berbicara tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan peran bunyi-bunyi vokal. Contoh vokal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal 5 vokal, yaitu a, i, u, e, o. Contoh katanya seperti a itu ada ayah, kemudian yang i ada ibu, yang kemudian ada u, ular, e ada emas, atau yang di akhiran ada sore. Kemudian ada o seperti pada kata obat. Selanjutnya ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan pada aliran udara saat diucapkan, seperti bunyi B, T, K, M, dan sebagainya. Produksi bunyi konsonan dipengaruhi oleh yang pertama adalah keadaan pita suara, bersuara atau tidak bersuara, penyentuhan atau pendekatan alat ucap atau artikulator. Cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Nama lainnya cara artikulasi. Bunyi konsonan diklasifikasikan berdasarkan daerah artikulasi seperti bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal, velar, dan glotal. Cara artikulasinya hambar, frikatif, nasal, getar, lateral, dan semivokal, bersuara atau tidak bersuara. Seperti contoh pada bunyi P dan B adalah bunyi hambatan bilabial, S dan Z adalah bunyi frikatif atau alveolar, N dan N adalah bunyi nasal, R adalah bunyi getar, I atau L adalah bunyi lateral, W dan D adalah bunyi semivokal. Dalam bahasa Indonesia, konsonan biasa ada di awal, tengah, dan akhir kata. Berikut ini adalah contoh konsonan seperti bunyi P dan B, pola dan bola, S, R, pasang dan parang, H, M seperti asah dan asap. Diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata secara bersamaan. Dalam bahasa Indonesia, diftong terjadi ketika dua bunyi vokal diucapkan secara berurutan dalam satu tarikan nafas sehingga membentuk satu kesatuan bunyi. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia beberapa diftong urut. Dalam bahasa Indonesia adalah kombinasi vokal berikut: ai seperti pada kata pandai, au seperti pada kata harimau, oi seperti pada kata amboy, ei seperti pada kata survei. Selanjutnya ada klaster. Klaster adalah gabungan dua atau lebih huruf konsonan yang berbeda dalam satu kata. Klaster juga disebut sebagai huruf konsonan atau gabungan konsonan. Ciri klaster konsonan tidak memiliki vokal di antaranya, terkadang membuat pengguna bahasa salah dalam melafalkannya. Contoh klaster awal kata PR pada kata praktik, DR pada kata drama, KR pada kata klasik, TR pada kata tradisi, BL pada kata blanko, STR pada kata strategi, SKR pada kata skripsi, dan tengah kata NB pada kata sendiri, MP pada kata sempat, NTR pada kata kontrak, akhir kata KS pada kata teks. Faktor penyebab kesulitan pengucapan pada anak SLB. Kesulitan pengucapan pada anak SLB disebabkan oleh beberapa faktor yang berinteraksi, antara lain yang pertama
ada gangguan pendengaran, anak dengan tunarungu atau tunarungu spesial, kesulitan mendengar model bunyi yang benar dan memantau produksi bunyi mereka sendiri sehingga memenuhi akurasi artikulasi. Yang kedua, saya Pinatika Putri NIM 73 akan menjelaskan karakteristik kesalahan pengucapan vokal pada anak SLB yang saya amati, yaitu yang bernama Ali dengan usia 7 tahun. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu, NIM 80. Di sini saya mau menjelaskan karakteristik kesalahan pengucapan konsonan pada anak SMP. Pada bukti data video yang telah kami teliti, di situ ada seorang siswa yang bernama Zada, umurnya 7 tahun. Dia mengalami kesulitan saat mengucapkan konsonan B atau konsonan bilebian. Suara yang dihasilkan dengan menyatukan kedua bibir. Kesulitan ini seringkali menjadi indikator adanya masalah dalam area perkembangan bahasa dan berbicara. Ciri-ciri kesulitan ini terlihat di dalam video tersebut, yaitu saat pengucapan ba itu yang terdengar a tanpa suara b. Kemudian saat pengucapan ibu itu hanya terdengar samar atau tidak jelas, meskipun upayanya untuk membantunya terlihat, karena mungkin siswa tersebut masih kesulitan untuk menyatukan bibir secara penuh atau mempertahankan otot pada rahang yang tidak cukup kuat atau terkoordinasi dengan baik. Posisi bibir yang tepat saat mencoba pengucapan konsonan hal ini dikarenakan kurangnya kekuatan otot. Tetapi pada penelitian yang kami teliti pada anak SMP itu lebih di sana anak-anaknya lebih fokus ke konsonan bilabial karena mudah didefinisikan atau bisa mudah diaturnya, dibentuk dengan gerakan bibir yang terlihat jelas, menutup dan membuka bibir, sehingga mudah diulangnya atau diucapkan oleh anak-anak SMP. Dasar untuk bunyi lain, penguasaan konsonan bilabial menjadi fondasi untuk mempelajari bunyi-bunyi yang lebih kompleks. Penting untuk kemampuan membaca, kemampuan mengenal dan mengucapkan konsonan bilabial berpengaruh signifikan pada perkembangan membaca. Seperti pada bunyi B, T, M, dan D. Dalam perkembangan bahasa, pengenalan konsonan bilabial sangat penting karena menjadi fondasi awal anak dalam mengenal dan mempelajari bunyi huruf, terutama bagi anak dengan hambatan pendengaran, dan untuk memulai pelatihan artikulasi pada anak-anak yang memiliki kesulitan berbicara. Nama saya Pinatika Putri NIM 47 akan menjelaskan karakteristik kesalahan pengucapan diphthong pada anak SMP. Dalam data video, kesalahan pengucapan diphthong pada 3 anak tersebut berbeda-beda. Namun secara umum, kesulitan ini timbul karena hambatan dalam mengenal bunyi, keterbatasan kemampuan artikulasi, atau minimnya latihan dan dukungan dalam belajar berbicara. Diphthong diubah menjadi satu vokal saja. Contoh, pantai menjadi panta. Salah satu unsur diphthong tidak diucapkan. Contoh kedua, kerbau menjadi kerba. Diphthong diubah ke bentuk lain yang lebih mudah diucapkan. Lalu yang ketiga, pandai menjadi pandau. Pelafalan diphthong tidak stabil, kadang benar, kadang salah. Penyebab kelelahan, kurang latihan, atau hambatan persepsi bunyi. Selanjutnya, saya Amadelia Elisa NIM 67. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik kesalahan pengucapan master pada anak SMP. Namun, pada penelitian ini tidak ditemukan master dalam bahasa anak SMP. Komunikasi pedagogis harus mempertimbangkan keberagaman ini. Yang pertama, pendekatan multisensori. Yang kedua, individualisasi pembelajaran atau IEP. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mendukung atau komunikatif. Yang keempat, kolaborasi antar disiplin. Yang kelima,
neurologis, pendengaran, dan perkembangan kognitif. Kesalahan umum meliputi penghilangan bunyi, penggantian bunyi, atau pengucapan tidak tepat. Saran yang pertama, guru terapis bicara perlu memberikan pelatihan artikulasi secara bertahap dan berulang. Kemudian yang kedua, intervensi harus disesuaikan dengan jenis hambatan dan kemampuan individu anak. Kemudian yang ketiga, dukungan